Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tentunya semangat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Yang kami hormati GM Yakes Telkom Regional 3 Jawa Barat, Bapak Sony Heroni. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sony. Waalaikumsalam. Ya. Yang kami hormati OSM Promotif dan Preventif Yakes Telkom, Dr. Rena Winasis. Yang kami hormati narasumber kami pada siang hari ini, Dr. Lutfi SPPD dari Rumah Sakit Primaya Evasari DKI Jakarta. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Serta moderator kita pada kesempatan webinar kali ini dengan Dr. Raisa Cesarda dari Yakes Telkom Regional Jawa Barat. Selamat siang, Dokter. Iya. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu peserta webinar Kesehatan Nasional yang telah berpartisipasi pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini secara virtual dalam keadaan sehat dan berbahagia. Webinar kali ini, Kamis 6 April 2023, diselenggarakan dengan tema Apakah Prediabetes Dapat Disembuhkan? Yang akan disampaikan oleh Dr. Lutfi SPPD dari Rumah Sakit Primaya Evasari Jakarta, serta didampingi oleh moderator Dr. Raisa Cesarda dari Yakes Telkom Regional Jawa Barat. Sebelumnya, saya selaku MC mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Saya Luciana sebagai karyawati di Unit Promotif dan Preventif Yakes Telkom Regional Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari GM kita, GM Yakes Telkom Regional 3 Jawa Barat, yang keempat pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa webinar kesehatan kali ini merupakan rangkaian dari HUT Yakes Telkom yang ke-25. Oleh karena itu, akan ada 3 penanya terbaik yang akan disampaikan oleh saudari moderator. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara webinar kesehatan pada siang hari ini. Tentunya akan disampaikan oleh GM kita, GM Yakes Telkom Regional 3 Jawa Barat. Kepada Bapak Sony Heroni, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Lucy ya, Teh Lucy kalau kami dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam gitu ya. Alhamdulillah sudah mempertemukan kita di siang hari ini. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Salam sehat semuanya untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa kita bisa berkumpul. Siang hari ini kita sama-sama akan menuntut ilmu gitu ya, saling berdiskusi dengan tema siang ini cukup menarik sebetulnya ya, pre-diabetes, karena diabetes ini salah satu dari 6 penyakit utama yang muncul di teman-teman Yakes gitu ya, para peserta Bapak Ibu ini tentunya bisa jadi mungkin di sini 90% ada yang berkaitan dengan gejala diabetes atau yang tertarik lah dengan ini, karena memang diabetes sudah menjadi penyakit yang sangat-sangat luas gitu ya di masyarakat, termasuk di keluarga kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Siang hari ini Dr. Lutfi dari Rumah Sakit Primaya Eva berkenan mengisi menjadi narasumber
untuk memberikan pemahaman dan ilmu kepada kita semua gitu ya, dengan moderator Dr. Raisa dari Yakes Regional Jawa Barat. Semoga siang hari ini di tengah suasana Ramadan, Bapak Ibu mungkin banyak di sini yang sedang saum gitu ya. Mungkin ini menjadi satu isu juga gitu ya. Ada kaitannya nggak sih antara saum di bulan Ramadan dengan nanti ya kaitannya dengan diabetes. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari sesi webinar siang hari ini. Mudah-mudahan juga untuk yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, semoga dimudahkan dan semoga Ramadannya membawa keberkahan untuk kita semua. Dari saya itu saja. Selamat mengikuti. Semoga bisa dengan aktif kita saling memberikan ilmu. Kalau dalam Islam ada doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma gitu ya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas semua ilmu yang diberikan kepada kami dan berikanlah kami ilmu untuk apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada kita gitu. Jadi kita selalu minta ilmu yang bermanfaat dan seandainya kita sudah diberikan ilmu, semoga ilmu itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Sone Heroni yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kesehatan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan dari narasumber, kita foto bersama dulu. Kami persilahkan kepada host dan co-host, tim panitia, Mas Bowo dan Mas Adit. Kita foto bersama terlebih dahulu. Izin untuk yang mengarahkan dari Mas Adit, kami persilahkan. Ya, 3, 2, 1. Masih. Halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Lucy. Terima kasih Mas Adit, baik Bapak dan Ibu, tentunya ini waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita akan memasuki kepada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber ahli kita, yaitu Dr. Lutfi SPPD, sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab yang tentunya akan dipandu oleh saudari moderator kita, Dr. Raisa Cesarda. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dokter. Silakan Dr. Raisa. Oke, selamat siang. Selamat siang untuk para peserta Yakes, Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Raisa Cesarda di sini akan sebagai moderator untuk memandu acara webinar siang hari ini terkait dengan prediabetes, bisakah sembuh? Nah, di sini sebelum saya memulai acara webinar ke acara utama, saya akan membacakan CV terlebih dahulu terkait CV dari Dr. Lutfi SPPD. Ya, di sini Dr. Lutfi SPPD lahir di Ujung Pandang, kelahiran 4 September 1991. Pendidikan yang sudah diraih oleh Dr. Lutfi melanjutkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2009 sampai 2014. Lalu beliau melanjutkan spesialisasi penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2017 sampai 2022. Beliau pun di sini sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia serta anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Lalu beliau juga melakukan penelitian dengan judul Comparison between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Systemic Immune Inflammation Index as Predictor of 1 Year Survival in Patients with Untreated
Advanced Hepatocellular Carcinoma yang tercatat di Jurnal Gastrointestinal Cancer pada tahun 2022. Lalu beliau juga mempublikasikan penelitian terkait Coronavirus Disease 2019 Associated Liver Injury and Disease Severity, a cross-sectional study yang dipublikasikan di JET tahun 2021. Lalu juga beliau melakukan update ilmu mengikuti seminar atau pelatihan pada tahun 2022 Singapore Hepatology Conference Virtual Preceptorship Program. Lalu juga mengikuti pada tahun yang sama mengikuti 14 Virtual Liver Update. Selain itu juga pertemuan ilmiah tahunan ilmu penyakit dalam pada tahun 2021. Mungkin selanjutnya di sini kita akan langsung memulai acara webinar terkait prediabetes bisakah sembuh. Di sini saya akan mempersilahkan Dr. Lutfi, mangga boleh lanjutkan untuk memberikan materinya hari ini untuk bisa memberikan ilmu kepada teman peserta Yakers itu sendiri. Ya. Baik, selamat siang. Tes, apakah suara saya terdengar dan apakah slide bisa terlihat? Ya, terdengar dong. Terdengar ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya pada Bapak Sony, kepada Ibu MC, tadi kepada Ibu Lucy ya, kepada moderator juga kepada Dr. Raisa. Semangat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dr. Lutfi, spesialis penyakit dalam, mewakili Primaya Evasari, sedikit banyak akan berbagi. Terima kasih banyak atas undangannya dari PT Yakers Telkom. Selamat ulang tahun juga yang ke-25. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prediabetes, apakah bisa sembuh atau tidak. Pada dasarnya, sesi ini hanya sebagai penyegaran dan sebagai update ilmu saja dari yang sejauh ini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui. Tapi tentunya partisipasi dari Bapak Ibu sangat kami butuhkan untuk bisa menghidupkan ya webinar ini dan mengisi bulan Ramadan kita pada hari ini. Baik, mungkin saya akan mulai dengan CV tadi sudah dibacakan, jadi mungkin akan saya lewatkan. Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan nih, beberapa pertanyaan mitos atau fakta yang mungkin nanti akan tersebar pada beberapa slide pada sesi ini. Nah, ini saya minta partisipasi dari Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chat. Jadi mitos atau fakta pertama sebelum kita coba bahas, saya mau tahu nih pandangan Bapak dan Ibu sekalian mengenai pertanyaan pertama. Mitos atau fakta pertama, apakah prediabetes bisa disembuhkan atau tidak? Jadi topik kita pada hari ini. Boleh dijawab di chatnya, akan saya pantau kira-kira dari Bapak Ibu merasa ini apakah mitos atau fakta. Mitos, fakta, dan Miss saya bisa. Fakta. Oke, saya sambil pantau lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban. Banyak yang menjawab fakta ya. Kita lanjutkan kembali sambil kita jalan. Oke, jadi kita berbicara prediabetes itu tentu tidak akan lepas dari kita membahas diabetes. Karena namanya saja prediabetes, baru tapi pre terhadap apa? Pre terhadap diabetes. Diabetes sendiri seperti yang tadi disampaikan, ini menjadi bahan perhatian yang khusus ya, termasuk di negara kita di Indonesia. Perhimpunan Metabolik Endokrin Indonesia yang kerap banyak meneliti tentang diabetes sudah mengupdate kembali pada tahun 2021 menyikapi adanya perubahan epidemiologi, di mana kita lihat dari hasil Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar Indonesia, ternyata kalau 2013 itu angka diabetes besar 6,9%, bertambah 5 tahun ke 2018 ternyata angkanya juga naik, yaitu sekitar 8,5%. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini partisipan sudah ada 116, mungkin kalau kita kali dengan 8,5%, ada sekitar 9 atau 10 yang sebenarnya ada diabetesnya atau akan ada diabetesnya ketika nanti diperiksa oleh Riskesdas. Oleh karena itu tentu ini menjadi perhatian karena diabetes sendiri bukanlah penyakit sembarangan. Apa yang kita takut dari diabetes bukan angka gulanya. Angka gula 250, angka gula 300 atau bahkan angka gulanya sudah terkontrol pun misalnya sudah tercapai 180, sebenarnya yang kita takutkan dari diabetes terutama adalah komplikasinya.
komplikasinya terutama komplikasi kronis, karena diabetes ini merupakan seringkali kita sebut sebagai silent killer, atau pembunuh yang memang tidak ketahuan ketika baru ketahuan ketika sudah ada komplikasinya. Komplikasinya apa saja? Beberapa yang kita takutkan, misalnya ke jantung, bisa ada penyakit jantung dan pembuluh darah, bisa juga ke ginjal, menjadi gagal ginjal atau kita sebut nefropati diabetik, ada pengaruh ke mata, baik retinopati diabetik atau yang sering juga menjadi katarak misalnya, atau sarafnya yang bermasalah, neuropati diabetik. Biasa keluhannya rasa-rasa terbakar, rasa-rasa panas, atau rasa-rasa kram-kram atau mati rasa. Itu seringkali terjadi. Tidak hanya ini, seringkali juga ada komplikasi-komplikasi yang lain lagi. Misalnya tiba-tiba orangnya stroke, tiba-tiba dia ada masalah-masalah yang lain yang juga terkait dengan diabetes. Diabetes sendiri, sebenarnya kalau kita bicara diabetes, itu merupakan konotasi terhadap diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini yang paling sering. Kita bahas sedikit diabetes mellitus tipe 2 karena dia yang paling sering, yaitu merupakan diabetes kondisi gula darah tinggi atau hiperglikemia yang memang dominan akibat resistensi insulin. Jadi insulinnya itu mungkin masih ada, tetapi tidak bisa dipakai, bahasa gampangnya begitu ya. Jadi kita sebut sebagai resistensi insulin. Disertai dengan defisiensi insulin relatif, atau kadang-kadang insulinnya bahkan sudah mulai berkurang, atau yang sampai dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin, atau mungkin bisa kombinasi keduanya. Itu yang paling sering kita bahas. Jadi kalau nanti ke belakang kita sebut diabetes, yang dianggap adalah diabetes mellitus tipe 2 yang ini. Diabetes yang lain ada atau enggak? Sebenarnya ada. Jadi ada tipe 1, ini biasanya yang sifatnya autoimun, seringnya sudah kena dari usia anak-anak atau usia remaja. Diabetes mellitus gestasional, ini yang seringnya kenanya di ibu-ibu ya, di bapak-bapak untungnya nggak ada penyakit seperti ini. Jadi hanya dialami ketika hamil, tapi ternyata kemudian bisa saja sembuh setelah dia sudah melahirkan. Atau diabetes yang lain. Ada juga dia orang-orang yang pakai steroid jangka panjang, minum obat-obat warung, kalau batuk pilek sering ya, minum pil hijau, setiap batuk minum, udah sembuh juga masih minum, tapi ngerasanya segar, ternyata isinya ada steroidnya. Nah itu kadang-kadang kalau pemakaian jangka panjang bisa menjadi diabetes. Atau diabetes yang lain, misalnya memang ada penyakit di pankreasnya, itu juga bisa menjadi diabetes. Tapi sekali lagi yang kita bahas diabetesnya nanti adalah diabetes mellitus tipe 2. Tadi sudah mulai saya intip-intip di kolom chat, sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala ya. Jadi akan saya bahas sedikit mengenai gejala penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu memiliki gejala utama atau gejala klasik kita sebut sebagai 3P. Poliuri, polipagi, dan polidipsi. Poliuri itu sering kencing. Jadi biasanya sering kencing, kadang-kadang memang sampai di malam hari, kadang-kadang sampai harus terbangun beberapa kali karena ingin berkemih, atau cepat lapar. Jadi sudah makan tapi kok rasanya masih lapar gitu ya. Atau sering haus, padahal rasanya minumnya sering tapi kok masih haus-haus aja ya. Ini kalau misalnya kita bayang-bayangkan sebenarnya menjelaskan secara ilmiah cukup banyak penjelasannya. Tapi pada dasarnya karena insulinnya sendiri sudah berkurang, insulin itu tugasnya memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel. Ketika gula sudah masuk ke dalam sel, barulah kita bisa merasa kenyang. Nah, karena insulinnya tadi kurang bagus fungsinya atau tidak bisa dipakai, atau jumlahnya sudah mulai kurang, jadi selnya tetap lapar. Jadi kita walaupun tetap makan, jadinya tetap lapar. Nah, itulah masalah-masalah yang ada di diabetes mellitus. Juga sama di poliuri, misalnya gulanya terlalu tinggi, jadi urinnya terlalu pekat, jadi nanti dia jadi terlalu sering kencing karena sifat gula itu dia menarik air. Jadi kalau misalnya di ginjal itu di saluran kencing banyak gulanya, di kencingnya dia akan menarik air sehingga airnya lebih banyak, urinnya makin banyak, maka akan semakin sering kencing. Sering haus juga begitu, karena walaupun memang air yang tadi tertarik terus sehingga airnya akan berkurang sehingga menjadi sering haus. Ini yang kita sebut 3P. Satu saja dari 3P ini ada, ditambah dengan gula darah tinggi, itu sebenarnya kita sudah bisa pikirkan ini merupakan gejala atau diagnosis diabetes mellitus dapat ditegakkan. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak sering kencing, saya nggak sering lapar, saya nggak sering haus, tapi gula saya tinggi terus, kira-kira apakah ada gejala lain yang bisa mengarahkan atau mencurigakan nih ke arah diabetes? Ternyata ada. Gejala yang paling sering salah satunya adalah berat badannya turun terus, turun secara cepat tanpa penyebab yang jelas. Tentu kita harus memikirkan yang lain ya, jangan-jangan pasiennya TBC, jangan-jangan pasiennya memang
ada kondisi kanker atau yang lain yang bukan akibat kenaikan gula, mungkin itu bukan penyebab gula, penyebab dari diabetes. Tapi kalau misalnya memang murni karena penyebab-penyebab lain tidak ada, mungkin kita bisa pikirkan diabetes mellitus. Ada juga yang tadi, misalnya ada rasa-rasa kesemutan, tipe-tipe kesemutan diabetes itu biasanya seperti rasa-rasanya memakai sarung tangan dan kaos kaki. Jadi rasa-rasa kesemutannya berasanya di telapak tangan dan di telapak kaki. Kadang nggak kesemutan aja, berasanya seperti rasa terbakar atau rasa-rasa mati rasa, itu juga bisa. Atau kalau pada wanita kadang-kadang ada rasa-rasa gatal di daerah kemaluan, itu juga sering. Atau misalnya ada bisul yang hilang timbul, jadi infeksi-infeksi kulit yang memang hilang timbul. Ada penglihatan yang kabur, rasa-rasa cepat lelah, ada keputihan pada wanita. Kalau ada luka, dia biasanya sulit sembuh, mudah mengantuk, dan kalau misalnya pada laki-laki katanya susah bangun. Bukan susah bangun tidur ya, ini susah bangun yang lain. Itu perlu diwaspadai juga. Nah, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Kita coba, kalau misalnya kayaknya kan sudah banyak juga ya yang pengalaman dan pernah mengetahui sedikit banyak tentang diabetes. Bagaimana apabila ada pasien datang, gula puasanya normal, gula sewaktunya normal, hasil lab HbA1c 6,6%. Apakah pasien ini kita diagnosis sebagai prediabetes? Apa mitos atau fakta kira-kira? Mungkin ada Bapak Ibu yang ada pengalaman, pernah berobat, kira-kira mitos atau fakta nih Bapak Ibu. Apakah pasien itu kita bilang sebagai prediabetes atau tidak? Ini nanti kita bocorkan jawabannya, tapi kira-kira saya mau tahu dulu Bapak Ibu menjawab ini mitos atau fakta. Boleh silakan Pak dicek dimasukkan di kolom chat. Oke, sudah ada beberapa jawaban ya, fakta, prediabetes, masih ada juga yang jawab mitos di atas, ada juga yang jawab fakta, kemudian fakta. Oke, jadi kita sekarang akan bahas mengenai angka-angkanya, karena pada dasarnya walaupun tadi ada keluhan-keluhan yang mengarah ya, keluhan-keluhan yang mengarah ke diabetes ataupun keluhan klasik ataupun gejala-gejala tambahan, diabetes itu pada dasarnya diagnosisnya akan berdasarkan pada angka. 3 angka yang penting adalah gula puasa, gula sewaktu, atau kadang-kadang periksanya gula 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Nah, angka-angkanya ini seperti apa yang penting kita bahas di sini. Jadi, untuk dikatakan sebagai diabetes mellitus, kita belum bahas untuk prediabetes dulu ya. Untuk diabetes mellitusnya dulu sendiri, cara diagnosisnya ada 4. Yang pertama adalah ketika gula puasanya sudah lebih dari 126. Dikatakan puasa apabila kondisinya tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba di bulan puasa ini sahur, terus habis itu meriksa gula darah ke lab datang jam 8, itu bukan gula puasa. Itu anggapannya gula sewaktu, karena puasanya harus minimal 8 jam. Itu angkanya lebih dari sama dengan 126, itu sudah dianggap diabetes. Atau kemudian gula puasanya ternyata masih bagus, tapi ketika dikasih setelah makan 2 jam, ternyata gulanya lebih dari 200. Atau dia nggak puasa nih, tapi ketika dia periksa gula sewaktu, ternyata gulanya lebih dari 200 dan memang sudah ada keluhan klasik atau sudah ada krisis hiperglikemia. Itu sudah dianggap ke arah diabetes. Nah, tapi kadang-kadang yang gula 2 jam ini perlu jadi perhatian juga nih ya, karena kadang-kadang gula 2 jam setelah makan ini makannya makanan apa? Ada pasien-pasien yang kalau misalnya lagi cek lab itu makannya dibagus-bagusin. Jadi puasanya dilama-lamain biar gula puasanya rendah, terus dari itu makan 2 jamnya cuma makan roti setengah potong. Atau ada juga orang-orang yang ternyata makannya berlebihan, makan ketupat sayur padang, minum teh kemasan, dan ternyata gulanya jadi terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang kita butuh standar. Makan 2 jam ini seperti apa? Makanya nanti makan yang terstandar itu namanya tes toleransi glukosa oral. Caranya seperti apa nanti kita bahas di belakang. Atau kalau kita bukan dari patokan glukosa plasma puasa, bukan dari glukosa plasma setelah TTGO, atau bukan dari patokan glukosa plasma sewaktu, kita patokannya dari HbA1c. HbA1c itu apabila lebih dari sama dengan 6,5%. Jadi ingat-ingat angkanya 6,5%, itu sudah dianggap diabetes.
Jadi kalau kita kembali ke soal yang tadi, mitos atau fakta yang pertama, yang kedua, apabila HbA1c ternyata sudah 6,6%, suatu saat Bapak Ibu terima hasil medical check-up ternyata 6,7% misalnya, itu sudah bukan prediabetes, itu sudah masuk ke dalam diabetes. Walaupun di sini ada beberapa catatan, HbA1c bisa dipakai pada pasien-pasien yang tidak ada kelainan darah, misalnya anemia, hemoglobinopati, tidak pernah ditransfusi darah dalam 2-3 bulan terakhir, itu yang bisa dipakai. Karena HbA1c itu apa? Seperti namanya, HB, jadi dia hemoglobin sebenarnya. Jadi dia adalah diperiksa darah merah kita, yang rata-rata gula darah yang terikat pada hemoglobin atau sel darah merah kita. Jadi kalau darah merahnya ada kelainan, kadang-kadang HbA1c kita tidak bisa pakai. Tapi kalau sel darah merahnya normal, kita bisa pakai patokan 6,5% ini. Nah, sekarang kalau dari tadi kita bahas tentang diabetes, kita masuk ke topik utamanya, yaitu prediabetes. Sedikit banyak ini adalah saya sarikan dari Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Prediabetes di Indonesia tahun 2019 yang dirilis oleh Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia. Prediabetes adalah suatu istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan konsentrasi gula darah atau HbA1c di atas normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes. Jadi kalau misalnya ternyata sudah memenuhi kriteria diabetes, kita sudah anggap diabetes. Tetapi kalau sudah tinggi tapi belum masuk ke diabetes, kita anggapnya prediabetes. Bisa apa aja? Ya tadi, bisa gula puasanya yang tinggi, kita sebut ya GDPT, gula puasa terganggu, atau toleransi glukosa terganggu, jadi gula darah 2 jamnya yang tinggi atau TTGO-nya yang tinggi, atau kadar HbA1c-nya yang mulai naik tapi belum sampai ke diabetes. Angkanya seperti apa? Seperti ini. Jadi yang paling atas tadi angka-angka diabetes, angka prediabetes adalah HbA1c 5,7 sampai 6,4, di bawah 5,7 itu anggapannya masih normal. Atau gula darah puasa 100 sampai 125. Di bawah 100 itu masih normal, dan gula darah plasma 2 jam setelah TTGO di angka 140 sampai 199. Di bawah 140 itu masih normal. 3 angka inilah yang paling sering kita bisa jadikan patokan sebagai pedoman apakah seorang pasien yang membawa hasil laboratorium misalnya apakah tergolong ke prediabetes atau tidak. Yang paling sering, tapi gula darah puasa dan gula darah 2 jam itu kadang-kadang naik turun. Jadi kadang-kadang gula darahnya lagi bagus atau gula darahnya memang lagi pas tinggi gitu ya. Jadi yang kadang-kadang kita lebih suka pakai patokan HbA1c karena dia rata-rata gula darah dan cenderung lebih menggambarkan kondisi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berobat kalau bisa atau medical check up kalau bisa ada HbA1c-nya itu lebih bagus karena kadang-kadang gula itu banyak pengaruhnya karena kan pemeriksaannya cuma 1 waktu. Nah, dari tadi kita bahas tentang sempat singgung-singgung tentang TTGO. Jadi bagaimanakah prosedur standar untuk menjelaskan gula darah 2 jam setelah makan yang terstandarisasi atau yang sama. Jadi yang diharapkan adalah 3 hari sebelum pemeriksaan, pasien makan seperti biasa, kegiatan jasmani seperti biasa, nggak usah didiet-dietkan, nggak usah olahraga berlebihan supaya gulanya kesannya lebih bagus. Jadi seperti biasa aja. Lalu berpuasa minimal 8 jam, dan minum air putih tanpa glukosa masih boleh. Jadi yang minum yang diperbolehkan hanya air putih, jangan air putih. Air kelapa itu juga putih, tapi air putih, air mineral yang kita perbolehkan. Dilakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa, dan yang diberikan adalah glukosa 75 gram. Jadi glukosa 75 gram atau 1,75 gram per kilogram berat badan dilarutkan dalam air 250 cc, diminum dalam waktu 5 menit. Kalau Bapak Ibu pernah dikasih ini, mungkin ibu-ibu pernah ya ketika lagi hamil, ini rasanya manis sekali, pekat sekali, memang agak nggak enak, tetapi yang terstandar kurang lebih seperti ini. Kemudian puasa lagi, sampai kemudian 2 jam kemudian diambil kembali gulanya. Dan dilihat apakah memang gulanya hasilnya seperti apa dan digolongkan ke sini. Apakah masuk ke diabetes, prediabetes, atau masuknya normal. Nah, salah satu juga yang kita bisa pakai adalah HbA1c-nya. Apakah HbA1c-nya ini, kalau tadi itu kan berarti di angka 5,7 sampai 6,4. Biasanya HbA1c 5,7 sampai 6,4 ini mewakili rata-rata gula darah sekitar 122 untuk gula darah puasa dan 144 untuk gula darah 2 jam setelah makan. Jadi sebenarnya
Ini masih rata-rata gula darahnya pun belum masuk ke diabetes. Kalau sudah masuk ke diabetes tadi di atas 6,5, ini adalah rata-rata gula darahnya. Umumnya semakin tinggi HbA1c-nya menggambarkan rata-rata gula darahnya juga semakin tinggi. Kenapa kita pakai HbA1c? Karena HbA1c ini yang sering dijadikan patokan untuk penelitian-penelitian. Jadi ternyata HbA1c di angka yang dipakai tadi, 5,7 sampai 6,4, ternyata berhubungan dengan komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan HbA1c yang lebih normal. Jadi di bawah 5,5% ke bawah ternyata itu komplikasinya jarang terjadi. Tapi kalau sudah di atas 5,5%, umumnya komplikasi sudah lebih sering terjadi, baik kepada penyakit jantung ataupun penyakit stroke misalnya. Demikian pula dengan tingkat mortalitas atau tingkat kematian. Semakin tinggi HbA1c, angka kematiannya juga semakin tinggi. Gimana dengan di dunia? Ternyata di dunia ini kalau kita lihat, Indonesia ini masuk yang birunya paling gelap. Jadi termasuk ke angka prediabetesnya lebih dari 14%. Kalau di ranking, ternyata Indonesia juga masuk ke ranking 3 di sini. Jadi Indonesia itu masuk ke peringkat 3, mungkin terkait juga dengan jumlah penduduk yang paling tinggi juga ya, jadi pasti prediabetesnya juga lebih tinggi. Hanya lebih sedikit hanya dari Cina dan dari Amerika, tapi angkanya kurang lebih sekitar 27,7 juta orang dengan gangguan prediabetes. Seperti apa angka dari Riskesdas? Ternyata dikatakan lebih dari 14%-nya itu bukan 15%, 17%, tapi ternyata angkanya bisa sebesar 26-31%. Dan di sini usianya pun bervariasi. Jadi bahkan orang-orang yang umurnya masih 30-an pun sudah banyak yang prediabetes. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang lebih dari 75 tahun pun masih ada yang baru nyampe prediabetes aja, nggak nyampe diabetes. Jadi sebenarnya prediabetes ini tidak mengenal usia. Walaupun memang semakin kita bertambah usia, lebih mudah untuk terkena prediabetes, lebih banyak prediabetesnya. Laki-laki atau perempuan di sini umumnya berimbang, walaupun di sini perempuan agak sedikit lebih tinggi, tapi umumnya bisa terkena pada laki-laki atau perempuan, tidak terpengaruh perkotaan atau perdesaan, tidak pengaruh pada pendidikan, bahkan orang-orang yang tamat sarjana pun masih banyak juga yang masih cukup tinggi juga, walaupun memang yang tentu yang pendidikannya kurang juga lebih tinggi, karena tidak edukasinya mungkin juga masih kurang. Tidak terpengaruh juga dengan pekerjaan-pekerjaan, umumnya semua pekerjaan pun masih bisa terkena prediabetes. Prediabetes sendiri sudah lama sejarahnya. Di dunia itu sudah mulai dikenal dari tahun 88, di mana saat itu ini publikasinya dikatakan sudah ada pengaruh resistensi insulin pada penyakit-penyakit yang ada pada manusia, di mana dikenal sebagai resistensi insulin namanya, kemudian menjadi sindrom X atau sindrom metabolik. Kalau kita bicara penyebabnya, penyebab dari diabetes sendiri adalah masalah utamanya adalah pankreas, yaitu sel beta pankreas terkait dengan insulinnya dari sel beta pankreasnya yang mungkin sudah tidak cukup atau cukup tetapi tidak bisa dipakai dengan cukup baik ya. Selain itu, selain dari pankreas ternyata masih banyak nih. Ternyata di sini kita sebut sebagai egregious 11, jadi sebenarnya ada 10 komponen lain di luar insulin yang mempengaruhi terjadinya diabetes. Ada dari lemak, otot, hati, termasuk yang paling baru ada dari ginjal, usus, semua masing-masing ada pengaruhnya. Sekarang kita bahas kira-kira kenapa bisa terjadi atau apa faktor risikonya. Ada beberapa faktor risiko yang nampaknya sudah kita ubah, yaitu usia lebih dari 45 tahun ke atas, karena kita ketika tahun baru umurnya nanti baru lagi, ada riwayat keluarga, karena tidak mungkin juga kita ganti keluarga, dan kemudian ada diabetes gestasional atau diabetes pada saat kehamilan, ada beberapa etnis tertentu, tapi ada beberapa yang kita bisa ganti atau kita bisa perbaiki, antara lain dari berat badan, aktivitas fisik, tekanan darah, ataupun dari kolesterol. Pasien-pasien mana saja yang perlu diperiksa untuk apakah dia prediabetes atau tidak? Yaitu terutama adalah pasien-pasien dengan kelompok berat badan lebih, atau IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat lebih dari sama dengan 23, ditambah dengan riwayat DM pada keluarganya, apalagi riwayat keluarga dekat, kelompok ras etnis tertentu, kita termasuk ya di Asia, riwayat penyakit kardiovaskular, hipertensi, dislipidemia atau masalah kolesterol, trigliseridnya tinggi atau HDL-nya rendah, sindrom polikistik ovarium pada wanita,
inaktivitas fisik ataupun kondisi klinis lain, misalnya obesitas berat atau akantosis nigricans. Kalau Bapak Ibu masuk ke prediabetes, Bapak Ibu perlu diperiksa ulang setiap tahun. Jadi dicek apakah masih ke prediabetes, apakah sudah normal ataukah sudah menjadi diabetes. Ibu-ibu yang sudah pernah menjadi diabetes mellitus gestasional perlu diperiksa seumur hidup. Jadi tapi minimal setiap 3 tahun dicek gulanya, gula puasa, gula 2 jam, dan HbA1c-nya. Atau misalnya usianya sudah lebih dari 45 tahun, itu sudah perlu screening, dan apabila ternyata normal, boleh diulang minimal setiap 3 tahun sekali, untuk tahu aja. Tapi kan kalau medical check-up umumnya bisa setiap tahun ya, jadi itu biasanya lebih membantu. Ini kurang lebih adalah skema dari apa-apa saja yang menjadi risiko untuk prediabetes, sehingga harus rajin-rajin untuk screening, cek darah gitu misalnya. Lain-lain, ternyata di screening pun kalau bisa juga bukan cuma gulanya aja, karena kadang-kadang gulanya itu datangnya paketan, jadi sama penyakit yang lain. Jadi bisa ke obesitas sentral terutama, jadi cek-cek juga lingkar pinggangnya, cek juga tekanan darahnya, dan cek juga angka-angka kolesterolnya. Jadi kalau di sini yang berbahaya adalah apabila sudah ada 3 dari 5 kejadian sindrom metabolik, ini kita sebutnya sindrom metabolik, salah satunya prediabetes yaitu insulin resistance, yang lain-lain yaitu obesitas sentral, hipertensi, trigliseridnya tinggi, dan kolesterol HDL-nya rendah. Itu harus waspada karena umumnya kalau sudah ada satu penyakit, dia mudah menarik penyakit yang lain. Jadi kadang-kadang tiba-tiba sudah ada 2 penyakit sekaligus gitu di satu badan kita. Kita lanjut lagi, kita masuk ke mitos atau fakta ketiga, yaitu risiko terkena penyakit kardiovaskular pasien dengan prediabetes lebih rendah dibandingkan dengan pasien DM. Penyakit kardiovaskular itu apa? Yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit pembuluh darah kaki, atau hal lain-lain ya. Kira-kira apakah risikonya lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang diabetes? Apakah mitos atau fakta menurut yang Bapak Ibu tahu? Teman-teman sahabat ya Telkom. Fakta. Jadi kalau fakta, prediabetes itu lebih aman lah ya dibandingkan diabetes gitu sebenarnya ya. Oke, apakah mitos atau fakta? Saya tunggu lagi sedikit. Mungkin masih ada yang lagi buka-buka chatnya ya. Oke, fakta. Oke, mayoritas menjawab fakta. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Nah, tapi yang kita bahas adalah perjalanan untuk diabetesnya dulu untuk menjawab ini. Jadi prediabetes itu masuk di baris biru ini. Jadi dia sebenarnya gula darahnya itu masih rendah, fungsi insulinnya mungkin masih tinggi, masih ada, tapi resistensi insulinnya belum sebegitu tinggi. Insulinnya masih cukup, kadar-kadar yang lain, fungsi sel betanya di pankreas dan fungsi inkretinnya masih baik. Masuk makin ke kanan itu sebenarnya ketika diabetes sudah didiagnosis, gulanya sudah makin tinggi, resistensi insulinnya sudah sedemikian tinggi, dan kadar insulinnya sudah semakin habis. Demikian pula ketika nanti seiring pertambahan usia. Ini adalah waktu 0 atau T0-nya ya, onset diabetesnya. Umumnya ketika pasien sudah dinyatakan diabetes, seringkali 70% dikatakan sudah ada komplikasinya. Baik sudah ditemukan ataupun belum ditemukan. Baik itu masih awal atau komplikasinya sudah berat, tapi umumnya sudah ada komplikasinya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ternyata dari penelitian dikatakan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular juga bisa terjadi pada prediabetes, dan dikatakan bahkan pada beberapa studi hampir sama besar dengan risiko pada diabetes. Jadi prediabetes ini nggak bisa dianggap enteng. Kalau kita biarkan saja, sebenarnya seperti yang tadi, jangan-jangan kan pas diabetes itu didiagnosis sudah ada komplikasinya. Jangan-jangan pas prediabetes itu sebenarnya komplikasinya pun sudah berjalan. Jadi sebenarnya kita sudah harus waspada ketika sudah masuk ke prediabetes. Harus cepat ditangani supaya komplikasi itu perjalanannya kita bisa hentikan, nggak sampai ke diabetes. Dan ketika sudah prediabetes, risiko untuk menjadi diabetesnya umumnya menjadi 2-10 kali lipat. Apakah prediabetes akan menjadi diabetes? Atau apakah itu akan menjadi sembuh? Sayangnya kita belum bisa dapat satu jawaban yang pasti, tapi ada beberapa penelitian yang sudah bisa menjawab. Pada penelitian yang pertama, dikatakan ada 3 kemungkinan. Jadi ini ternyata ada 1/3 yang menjadi diabetes,
sepertiga yang tetap menjadi prediabetes, dan sepertiga ternyata umumnya bisa menjadi normoglikemi. Dalam artian bisa sembuh. Ternyata prediabetes itu bisa sembuh. Kalau misalnya bisa sembuh dengan beberapa catatan, nanti mungkin akan dibahas di belakang. Pada studi lain, pada studi yang kedua, ternyata 25% pasien prediabetes akan menjadi diabetes dalam waktu 3-5 tahun. Jadi kalau nggak ditanganin, dia akan mudah menjadi diabetes. Dan bahkan umumnya katanya bisa saja sampai sebanyak 70%. Apabila diteliti lebih lama dari 5 tahun ini, bisa saja dia dalam taruhlah 10 tahun, 20 tahun, 70% itu akan menjadi diabetes dari prediabetes. Risiko ini juga akan semakin tinggi ketika dia HbA1c lebih tinggi. Misalnya HbA1c dibiarkan di angka-angka 6%, dibandingkan dengan dia di 5,7%, risiko menjadi diabetesnya lebih tinggi. Bahkan di sini bisa 2 kali lipat juga dengan dengan rentang prediabetes yang sama, tetapi dengan HbA1c yang lebih tinggi. Kalau dibandingkan dengan HbA1c yang normal, mungkin bisa sekitar 4 kali lipat. Nah, ini penelitian yang ketiga. Di penelitian yang ketiga dikatakan pada orang-orang usia lanjut, jadi usia 60 tahun ke atas, diteliti 3.000 orang di sini, ternyata angka progresi ke diabetesnya itu 13%. Ada beberapa yang bahkan sudah meninggal, mungkin karena terkait dengan komplikasi yang sudah terjadi selama prediabetes, yaitu sebanyak 23%. Dan ternyata berita baiknya adalah 22% even pada pasien usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas tetap bisa sembuh dari prediabetes, yaitu sebesar 22%. Tapi catatannya di penelitian ini adalah yang bisa sembuh ini adalah kelompok-kelompok orang yang tekanan darahnya juga rendah, yang jantungnya masih bagus, dan yang berat badannya bisa diturunkan. Itu adalah kelompok-kelompok orang yang lebih tinggi harapannya untuk bisa balik menjadi kesembuhan dari prediabetes untuk sembuh. Jadi kalau misalnya untuk menyembuhkan prediabetesnya, jangan cuma mengandalkan gulanya, andalkan juga yang lain-lainnya. Jadi tekanan darahnya, jantungnya, dan berat badannya juga harus bagus. Itu adalah catatan dari penelitian ini. Nah, kita masuk ke mitos atau fakta yang terakhir. Apakah pengobatan prediabetes harus menggunakan obat-obatan? Mitos atau fakta nih, Bapak Ibu? Coba saya pantau ya, mitos atau fakta. Fakta, mitos, fakta. Wah, yang keempat ini ternyata agak seru ya, karena agak bervariasi. Ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Jadi apakah untuk bisa sembuh dari prediabetes ini harus menggunakan obat-obatan atau tidak? Jawabannya kurang lebih adalah dari pedoman pengelolaan diabetes itu adalah ternyata itu adalah mitos. Jadi prediabetes itu ternyata bisa sembuh hanya dengan modifikasi gaya hidup. Dan modifikasi gaya hidup itu termasuk metode yang dikatakan paling aman dan paling efektif. Dikatakan apabila kita cukup ketat menjalankan gaya hidup yang baik, kita bisa menurunkan insiden terjadi diabetes sampai 58% dalam 3 tahun, dan sekitar 30-40% hingga 20 tahun terakhir ke depannya. Dan menurunkan angka kematian karena penyakit kardiovaskular juga cukup tinggi. Nah, seperti apakah yang dianjurkan? Terutama modifikasi gaya hidup itu mengandalkan diet dan aktivitas fisik dengan tujuan utama adalah penurunan berat badan. Dietnya yang dianjurkan adalah rendah lemak, lemak jenuh, dan trans fatty acid, serta diet rendah garam. Tentunya kalau mau tahu detail, mungkin ini tentu butuh bantuan dari teman-teman gizi biasanya, makanan-makanan apa saja yang boleh, makanan apa saja yang perlu dihindari, atau boleh dikurangi gitu-gitu ya. Tapi umumnya harus menghindari alkohol dan juga harus cukup serat. Dan kalau misalnya dia obesitas, umumnya asupan kalorinya kalau bisa defisit kalori, yaitu 500-1000 kilokalori per hari, supaya kalorinya itu dibakar dari lemaknya sehingga berat badannya bisa turun. Aktivitas fisiknya diharapkan bisa turun berat badan 7% dari berat badan awal selama 6 bulan pertama. Jadi nggak kayak iklan-iklan di grup WA tuh ya, tiba-tiba turun 10 kg dalam 1 minggu. Tanpa diet, tanpa obat, nggak gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah turun secara wajar, yaitu 7% dari berat badan awal. Kalau berat badannya 80, harapannya turunnya 6 kg. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu umumnya caranya tidak benar. Biasanya yang berat badannya turun mungkin bukan hanya dari lemaknya, jangan-jangan ototnya juga turun, atau cairannya yang turun. Umumnya aktivitas fisik yang dianjurkan adalah
aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Oh ya, saya agak sering kasihkan ya kalau presentasi, jadi kalau waktunya sudah agak-agak mepet tolong dikabari ya. Terima kasih. Kalau untuk dari sisi diet itu diet yang dianjurkan adalah 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwalnya itu sebisa mungkin dengan cara yang benar. Yaitu jumlahnya disesuaikan dengan berat badannya, nanti akan dibantu dihitung oleh ahli gizi. Jenisnya itu umumnya piring makan model T, jadi piring makan model T itu jadi piringnya itu dibagi 3, yaitu setengah porsi sayur dan buah, seperempat porsi nasi, dan seperempat porsi lauk pauk. Dan kemudian untuk jadwal, kalau bisa 3 kali makan utama, 2-3 kali makanan setengah, dan porsi kecil. Makanan-makanan apa saja yang perlu dibatasi, tentu yang gulanya tinggi, nanti kita bicara indeks glikemik, itu nanti omongan-omongan sama gizi, jadi makanan-makanan apa saja yang mudah dicerna menjadi gula, tapi gampangnya di sini ada gula pasir, gula jawa, selai, susu, es krim, cake, kemudian coklat, dan lain-lain. Makanan-makanan yang banyak lemak dan banyak natrium itu pun perlu dihindari. Kalaupun kita mau pakai gula, tetap mau pakai gula, sebisa mungkin kita pakai pemanis buatan, atau kalau mau kita ganti dengan gula jagung, tetapi itu pun harus dihitung sebagai kalori tambahan dari jumlah perhitungan dari gizi. Aktivitas fisiknya gimana? Kalau bisa kita aktivitas fisik yang 75 menit aktivitas berat, atau 150 menit aktivitas sedang. Aktivitas berat misalnya lari, olahraga, atau naik tangga. Aduh dok, lututnya sakit, udah nggak bisa. Ya udah, coba jalan, coba bersepeda, coba berenang. Tapi harapannya 150 menit seminggu. Aduh dok, kerja, capek, pulang-pulang udah mau tidur. 150 menit seminggu kalau kita terjemahkan itu adalah sekitar 50 menit sehari kalau kita bisa lakukan dalam 3 hari, atau dalam 5 menit itu 30 menit. Jadi kalau kita usahakan jalan 30 menit aja dalam sehari selama 5 hari, itu sudah cukup sebenarnya untuk kebutuhan aktivitas fisiknya. Lebih sayang sama kesehatan, apa lebih sayang sama rasa malasnya gitu ya. Itu adalah dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Atau malah orang-orang lebih suka duduk-duduk nonton TV, duduk main komputer gitu ya. Atau kadang-kadang lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa latihan tambahan, misalnya ada gym, yoga, atau misalnya ada tai chi dan lain-lain. Ini bisa misalnya 2 kali seminggu, itu lebih bagus. Dan kemudian bagaimana yang dianjurkan, kalau bisa jogging-jogging, senam, sepeda atau berenang. Ini kalau misalnya sudah diabetes, nanti ada beberapa perhatian, takutnya jangan sampai gulanya kerendahan, atau jangan sampai gulanya masih tinggi, atau belum terkontrol, dan sebisa mungkin harus makan dulu, karena jangan sampai gulanya terlalu ngedrop. Terakhir, kalau misalnya ternyata sudah diet ketat, sudah aktivitas fisik usaha banget, berat badannya sudah diturunkan, tapi masih tetap belum bisa sembuh prediabetesnya, itu adalah waktu untuk obat-obatan masuk. Kira-kira kapan saja obat-obatan itu obat-obatan apa sih yang bisa diberikan? Ini adalah list obat-obatan untuk diabetes, tapi yang bisa dipakai untuk prediabetes ada 4 dikatakan di sini, yaitu metformin, thiazolidinedione, atau pioglitazone misalnya yang sering, penghambat alfa-glukosidase atau penghambat DPP-4. Tapi sayangnya obat-obatan tentu ada efek sampingnya. Jadi kita harus waspada juga, belum tentu juga kita cocok atau kita boleh pakai obat-obatan. Oleh karena itu, yang aman, yang paling efektif tetap ke modifikasi gaya hidup yang tadi. Nah, kira-kira dari semua pilihan tadi, yang paling sering diberikan atau yang paling aman dari semua obat-obatan itu, yang paling gampang dicari sebenarnya adalah metformin. Metformin ini tentu paling tahu ya, kalau biasanya nanya-nanya pasien, ibu obat gulanya apa? Obat gulanya yang warna biru, minumnya 2-3 kali sehari. Nah, itu metformin biasanya. Metformin itu biasa dipakai pada pasien-pasien sebagai pilihan utama prediabetes yang masih sebagai tambahan dari intervensi gaya hidup, terutama bagi yang BMI-nya lebih dari 35, usianya kurang dari 60 tahun, atau wanita yang punya riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya. Umumnya modifikasi gaya hidup boleh dicoba 3-6 bulan, kalau masih gagal baru dicoba metformin. Metformin pun terbukti aman, tapi perhatiannya adalah pada pasien-pasien yang ada gangguan ginjal, terutama gangguan ginjal yang stadium 4 atau stadium 5. Atau kalau Bapak Ibu pernah cek medical check up, EGFR-nya yang di bawah 30, itu udah nggak boleh pakai metformin. Jadi itu menjadi sebuah catatan. Yang lain-lain kadang-kadang bisa juga pakai thiazolidinedione, tapi seperti tadi, obat-obatan tentu ada
efek sampingnya tentu ada kontraindikasinya, cocok atau tidak cocoknya pakai itu, sehingga umumnya tezolidinedion itu masalahnya adalah pada gagal jantung, misalnya itu umumnya tidak terlalu disarankan dipakai. Ini adalah profil untuk obat-obatan yang lain. Kita bisa perhatikan ada yang efek sampingnya ke hipoglikemi atau gula darah rendah, ada yang kadang-kadang menaikkan berat badan, ada yang masalah ginjal, ada yang keluhan-keluhan gastrointestinal atau jadi mual muntah. Metformin ini salah satu yang sering. Dok, minum metformin habis itu muntah-muntah. Itu juga nggak jarang. Walaupun memang nggak begitu besar sih ya jumlahnya. Ada yang masalah jantung, ada yang masalah di tulang, atau menjadi ketoasidosis. Ini beberapa yang perlu diperhatikan. Tapi ini biarlah dokternya yang mempertimbangkan. Nah, ada lagi kadang-kadang kalau misalnya nggak cukup pakai obat-obatan gula dan modifikasi gaya hidup untuk menurunkan berat badan, karena tadi ya penurunan berat badan itu sangat berarti untuk bisa mendukung kesembuhan prediabetes, itu kadang-kadang pakai obat-obatan untuk penurunan berat badan, obat-obat obesitas. Umumnya ada beberapa obat, ada naltrexone, dan lain-lain, tapi yang ada di Indonesia yang umumnya dipakai adalah liraglutid dan semaglutid atau orlistat. Nah, ini yang semaglutid ini sebenarnya lagi ngetren nih, Bapak Ibu. Jadi ini adalah obat diabetes yang tergolong baru, obatnya disuntik sebenarnya, tapi katanya penurunan berat badannya lumayan, bisa sampai 7 kilo sampai 15 kilo. Kadang-kadang orangnya nggak diabetes pun, ini obat gula, tapi dipakai, disuntik. Harapannya berat badannya turun. Nah, tapi secara umum, belum semua obat-obatan itu disetujui oleh Badan Asosiasi Dunia untuk dipakai sebagai anti-obesitas. Yang bisa dipakai umumnya liraglutid dan orlistat. Tapi lagi-lagi ini umumnya hanya sebagai tambahan apabila memang modifikasi gaya hidup tidak bisa menurunkan berat badannya secara cukup. Kalau pakai obat-obatan yang tadi pun, obat-obat anti-obesitas masih nggak turun juga, berat badannya masih 150 kilo, taruhlah. Itu bukan bohong-bohongan. Banyak juga pasien di poli beratnya 120 kilo. Mau minum obat kayak apa, mau diet kayak apa, kadang-kadang makannya juga masih sembarangan. Agak susah kadang-kadang. Padahal komplikasinya udah banyak, udah pernah penyakit jantung, lain-lain. Itu kadang-kadang butuh dipertimbangkan ada pembedahan bariatrik atau pembedahan obesitas. Terutama apabila IMT-nya lebih dari 35 atau lebih dari 40 dan memang sudah ada komplikasi. Dan targetnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kadar glukosa darah pada prediabetes adalah kita pengen gula darah puasanya kurang dari 100, gula darah 2 jamnya mau kurang dari 140, dan HbA1c kurang dari 5,7%. Dalam artian terjadi normoglikemi dan terjadi kesembuhan. Bukan cuma gulanya yang harus dikontrol, kadar lemaknya atau kolesterolnya juga harus dibagusin, kadar darah tingginya juga harus diperbaiki, dan juga harus dipantau. Yang dipantau apa? Yaitu pada pasien prediabetes harus dipantau TTGO setiap tahun, periksa mikroalbumin urin, dan periksa gula darah puasa, HbA1c, dan kolesterol sekurang-kurangnya setiap 6 bulan. Dan kalau misalnya risikonya sangat tinggi, sudah pernah ada sakit jantung, sudah pernah stroke, umumnya bahkan bisa setiap 3 bulan atau lebih sering. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan, pasien dan prediabetes pada akhirnya memiliki risiko sangat tinggi untuk menjadi diabetes dan juga mengalami peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular, dan kabar baiknya prediabetes umum masih bisa disembuhkan asal dengan beberapa catatan yang lain-lainnya juga harus dikontrol. Dan semua pasien prediabetes pada dasarnya harus mendapat penata laksanaan yang cukup, meliputi perubahan gaya hidup yang intensif, aman, dan efektif. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sampaikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Iya, alhamdulillah untuk sesi pemaparan materi Dr. Rupi sudah. Nah, tapi mungkin kita lanjut sesi tanya jawab ya, Dok ya. Boleh, Ini silakan, Dok. kebetulan sudah banyak nih, Dok, pertanyaan Iya, banyak. Udah saya hitung ada 12, tapi mungkin ini ada sesi konsultasi dikit nih, Dok. Nggak apa-apa. Terkait nggak apa-apa ya, Dok ya. Mm-mm. Oke. Paling dari sesi pertama nih, Dok. Pertanyaan pertama dari Pak Edi Purnomo. Di sini dia pertanyaannya, dokter, usia saya udah 72 tahun, penderita diabetes sejak 2015, tapi alhamdulillah gula darahnya sudah terkendali dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, pertanyaan pertama, di sini gula darah saya terkendali, tapi kenapa sering buang air kecil? Kurang lebih 1 sampai 1,5 jam sekali, tetap berlanjut.
Lalu pertanyaan kedua, ini melanjut pertanyaan pertama ya dok ya. Bolehkah mengurangi minum air putih agar supaya nggak sering pipis? Lalu ketiga, ini pertanyaan yang ada di slide gitu. Kondisi prediabetes, apakah tanda fisiknya sudah nampak? Sering buang air kecil, semutan, cepat lapar. Terima kasih dok, ini pertanyaan pertama. Mungkin. Oke, Bisa terima dijawab oleh kasih dok. pada Ya. Bapak Edi Purnomo. Saya ada tangkap 3 pertanyaan ya. Jadi Bapak Edi Purnomo ini udah umur 72 tapi kayaknya masih sehat ya. Jadi terkontrol bagus. Bagus Pak. Itu yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kira-kira walaupun gula darahnya sudah bagus, itu masih bisa sering buang air kecil? Nah, seringkali buang air kecil itu terjadi ketika memang gula darahnya itu masih naik turun. Jadi kalau misalnya memang sudah diyakini gula darahnya sudah bagus, apakah memang gula darahnya itu sudah pemeriksaan rutin dan memang sudah terkontrol beberapa kali? Karena yang tadi ya pemeriksaan gula darah pada satu waktu itu bisa jadi memang pas lagi bagus aja Pak, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak bisa lengkapi dan periksa HbA1c-nya, misalnya HbA1c sudah terkontrol bagus, taruhlah kita biasa pakai patokan angka HbA1c itu di bawah 7. Kalau misalnya pasiennya sudah ada diabetesnya, itu kita anggap sudah bagus. Kalau misalnya memang sudah bagus, tapi masih sering buang air kecil, ada beberapa perhatian Pak yang bisa saya pikirkan. Yang pertama, mungkin ini faktor usia Pak ya. Jadi pada laki-laki usia 50-60 tahun ke atas, biasa masalah kencingnya itu terkait sama prostat Pak. Jadi prostat itu kalau misalnya di perempuan itu nanti makin lama jadi menopause, laki-laki itu prostatnya membesar karena pengaruh hormon testosteron pada laki-laki. Sedangkan prostat itu sendiri dia berada di mengitari si saluran kencing kita. Jadi kalau prostatnya membesar, baik membesar keluar maupun membesar ke dalam, dia itu agak sedikit banyak menimbulkan tekanan yang hilang timbul terhadap saluran kencing kita. Jadi kalau misalnya pas lagi ketekan, padahal kita mau kencing, kok kencingnya bisa kencing tapi cuma sedikit, tapi habis itu ketekan lagi, tiba-tiba tekanannya longgar lagi, oh berasa lagi jadi pengen kencing lagi, jadi kesannya kencingnya jadi berkali-kali. Itu masalah yang pertama, jadi masalah prostat. Masalah yang kedua adalah kita sebutnya inkontinensia urin. Itu sebenarnya sih sering-sering ke arah ngompol ya gejalanya, tapi kadang-kadang otot dasar panggul kita udah mulai agak lemah. Jadi otot berkemih itu sesuatu yang kita bisa kendalikan secara umum ya, secara sadar. Jadi buang air kecil, buang air besar itu ototnya adalah otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Tetapi lagi-lagi pengaruh umur, memang otot itu kekuatannya kadang-kadang berkurang Pak. Jadi kadang-kadang kemampuan kita menahan itu yang seharusnya kita bisa tahan secara normal, nggak bisa tertahan bagus, jadi kencingnya jadi agak sering. Yang ketiga bisa jadi karena pengaruh obat-obatan yang lain, misalnya karena orang-orang itu minum diuretik atau furosemid gitu ya, misalnya ada sakit jantung atau sakit darah tinggi dikasih obat furosemid, jadi sering kencingnya jadi sering. Jadi walaupun gula darah yang normal, perlu memperhatikan beberapa hal yang lain. Itu mungkin Bapak bisa sampai konsultasikan. Atau kadang-kadang misalnya lagi ada infeksi saluran kencing, itu juga kadang-kadang jadi lebih sering kencingnya. Itu untuk pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, bolehkah saya mengurangi minum agar supaya tidak sering buang air kecil? Jadi balik lagi ke penyebabnya Pak. Kalau penyebabnya memang ke arah prostat atau penyebabnya infeksi atau penyebabnya obat-obatan, itu yang diperbaiki. Jadi prostatnya dikasih obat-obatan prostat, atau mungkin dia obat diuretiknya diganti, atau bisa disesuaikan dengan jam diminumnya. Tapi apakah boleh dikurangi minum? Dikurangi minumnya tentu akan mengurangi buang air kecilnya. Tapi ketika penyakit ya kondisi lainnya itu tidak ditangani, umumnya tetap akan kencing sering Pak. Yang ketiga, kondisi prediabetesnya, kondisi gejala-gejala diabetesnya apakah sudah akan keluar? Umumnya bisa iya, bisa enggak Pak. Tapi lebih sering sih belum keluar. Lebih sering itu keluarnya ketika gula darahnya itu rata-ratanya sudah tinggi. Dalam artian ketika sudah diabetes itu akan lebih sering keluar. Tapi bisa-bisa aja mulai muncul Pak sebenarnya. Begitu kurang lebih Bapak Edi Purnomo. Oke, baik dok. Punta. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya Pak Edi, prinsipnya harus konsultasi lebih lanjut ya dok. Kenapa sering Betul. buang air? Betul. Jadi untuk Pak Edi Purnomo mungkin disarankan bisa konsul lagi ke Yakes atau mungkin nanti bisa balik lagi ya untuk bisa diketahui bagaimana.
Lalu benar sambil mengingatkan juga dok, jadi saya juga mengingatkan untuk para peserta di sini, untuk bapak-bapak ibu juga, nanti bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Jadi bisa memang raise hand di sini, tapi untuk sesi pertanyaan sekarang paling kita jawab yang di kolom chat dulu ya dok, karena lumayan banyak nih, ada kurang lebih udah sampai 15 nih hari ini. Lalu lanjut untuk yang pertanyaan kedua ya dok ya. Dari Ibu Nita Witanto, batas kriteria berapa tes dapat stop minum obat metformin. Lalu jika sudah diterapkan pola makan 3T, apakah kadar gula dapat meningkat kembali seiring bertambahnya usia? Lalu berapa bulan sekali harus screening profil lipid dan HbA1c bagi penyandang prediabetes yang ingin stop minum obat? Mungkin ini ya dok ya pertanyaan. Tapi kalau dari pemaparan dokter untuk prediabetes kan berarti kita lebih ke modifikasi pola hidup, benar nggak dok? Kalau untuk prediabetes. Jadi umumnya pakai modifikasi gaya hidup. Mungkin, halo dok. Disarankan. Mungkin ya dok. Nah ini. Tes. Dengar, Dokter Reza? Terdengar, Dokter Lutfi? Terdengar ya. Baik, saya sambil lanjut ya. Bisa kedengar dok? Sip, oke dok. Jadi modifikasi gaya hidup itu tetap yang utama, dicoba 3-6 bulan. Kalau misalnya masih belum bagus, apalagi HbA1c naik, gula darah puasanya naik, umumnya kita bisa pakai obat-obatan, mulai dari metformin dulu misalnya yang paling sering. Nah, berapa kriteria HbA1c dapat di stop? Umumnya kalau sudah mulai pakai obat, kita targetnya sampai tidak masuk kriteria prediabetes lagi. Jadi sebisa mungkin sampai di angka di bawah 5,7%. Itu lebih ideal untuk benar-benar bisa stop metformin. Ketika dia masih masuk ke range prediabetes, umumnya lebih bagus kalau misalnya modifikasi gaya hidupnya belum bisa benar-benar terlalu diandalkan, kita masih lebih bagus lanjutkan dulu aja metforminnya. Apabila sudah diterapkan pola makan, apakah gula darah dapat meningkat kembali seiring pertambahan usia? Bisa Bu, bisa Bu Nita. Jadi risiko seiring pertambahan usia, pankreas kita itu umurnya juga bertambah dan fungsinya itu akan berkurang. Jadi masuk ke diagram yang tadi, jadi sebenarnya modifikasi gaya hidup itu bukan hanya dilakukan hingga prediabetesnya itu hilang, tapi harus dipertahankan karena ketika prediabetesnya sudah sembuh, taruhlah kita katakan sembuh, tapi kemudian kadar insulinnya kemudian berkurang karena pengaruh usia, pankreasnya juga kurang bagus lagi, itu bisa menjadi prediabetes lagi atau bahkan bisa menjadi diabetes juga. Screening profil lipid dan HbA1c-nya kalau misalnya dia sudah stop minum obat, umumnya disarankan boleh setiap 1 tahun. Atau kalau misalnya kalau misalnya dia sudah stop minum obat ya, atau minimal kadang-kadang mau diberikan sedikit lebih sering, yaitu setiap 6 bulan itu juga boleh. Kurang lebih begitu kepada Ibu Nita Witanto ya. Jadi untuk kalau misalnya dari ini sih pada prinsipnya ya dok ya, untuk kadar gula darah jatuhnya berapapun usianya, karena emang faktor usia kan juga pasti akan terjadi penurunan ya dok ya dari fungsinya. Jadi pola hidup juga, jadi tetap harus ada screening untuk teman-teman atau para ibu, bapak-bapak, ibu semua, karena emang prediabetes ini walaupun sudah dikatakan sembuh, tapi tetap bisa kembali lagi gitu. Oke, ini lanjut lagi dok pertanyaannya. Tadi sih sebenarnya adalah di materi parameter untuk dari pertanyaan dari Bapak Subari. Dokter Lutfi yang terhormat, parameter prediabetes untuk gula darah berapa sih dok ya? Gitu. Tadi sih udah disebutkan ya dok ya. Nggak apa-apa, kita biar ingat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Subari supaya kita semua ingat. Jadi parameter untuk gula darah yang masuk ke prediabetes adalah gula puasa 100 sampai 125, gula darah setelah TTGO 140 sampai 199, atau HbA1c di angka 5,7 sampai 6,4. Itu masuk ke dalam prediabetes. Oke, jadi mengingatkan kembali untuk bapak-bapak ibu ya. Jadi untuk jawabannya itu untuk gula darah di sekitar untuk HbA1-nya 5,7 sampai 6,4. Kalau misalnya untuk di
di gula darahnya itu 101 sampai 119 ya dok ya? Benar ya dok ya? Sampai 125, 125 ya. 125 ya dok. Oke, 125. baik dok. Betul. 125 maaf dok. Siap. Terus selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ermiana. Ini jatuhnya seperti curhat juga sih dok. Enggak apa-apa. Saya senang-senang aja Oke, dicurhatin baik ya. dok. Ini sambil bacakan dari Ibu Ermiana. Usia udah 59. Cek lab terakhir tanggal 21 Februari 2023 dengan gula darah puasanya 97, gula darah 2 jam PP-nya 103. Tiap hari melakukan intermittent fasting selama 16 jam. Makan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Terus masih terapi dan rehab HNP. Ternyata ada riwayat HNP nih dok, tapi sudah berkurang rasa sakitnya. Olahraga dilakukan 2 kali per minggu. Terus sakit saraf sepinya sudah mulai berkurang, seperti trigger finger, kesemutan di ujung tangan, dan telapak kaki juga udah berkurang nih dok. Terus kondisi saat ini agak meriang di 3 hari, tidurnya kurang nyenyak, jadi tidak merasa deep sleep. Lalu beliau bertanya nih dok, gimana caranya supaya bisa tidur nyenyak? Terus gimana tidur, karena merasa tidur nyenyak itu sebagai kemewahan untuk, waduh benar-benar mewah sih dok, benar untuk tidur nyenyak itu. Terus sudah konsult hanya diberi vitamin bionemi dan racikan obat nyeri. Oh ya, tambahan dok, di sini HbA1c-nya 5,9, tapi dia tidak minum obat diabetes apapun, makan sayur dan protein, nasi, pukumi 2 kali per minggu. Gimana dok tanggapan dokter terkait pertanyaan ini? Oke, terima kasih kepada Ibu Ermiana ya. Jadi sebenarnya sih Ibu Ermiana ini kalau kita lihat, kalau dari sisi HbA1c-nya masuk ya Bu ya ke prediabetes, tapi kalau untuk gula puasa dan gula 2 jamnya umumnya masih baik ya. Jadi untuk gaya hidup saya lihat sudah mulai diperbaiki, sudah ada upaya-upaya untuk pengaturan diet, ya salah satunya defisit diet itu defisit kalori dengan intermittent fasting, dan ada beberapa pelatihan terutama HNP ya. Nah, kalau kita bicara soal tidur ini sendiri memang ada banyak faktor ya Bu ya, ada banyak faktor yang harus dimodifikasi. Pertama mungkin di luar dari kondisi kesehatan ibu ya, misalnya memang kalau misalnya HNP-nya masih suka sakit atau saraf-sarafnya trigger fingernya, ya mungkin walaupun sudah perbaikan masih suka bolak-balik muncul, itu mungkin akan mengganggu tidur. Tapi kalau misalnya ternyata itu sudah mulai bisa diatasi, lain-lain itu akan pengaruh ke pengaturan tidurnya Bu ya. Kalau bisa kita kenal namanya sleep hygiene. Jadi kalau bisa tidur itu mengatur kebiasaan-kebiasaan khusus, antara lain membiasakan waktu tidurnya kalau bisa terjadwal jam segini sampai jam segini biar badannya mulai terbiasa. Terus lingkungan tidurnya itu diperbaiki. Kalau lebih bagus itu dengan kondisi gelap umumnya, karena hormon-hormon tidur itu lebih terpicu lah pada kondisi gelap biasanya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang lebih nyaman pakai penerangan lampu tidur atau pakai musik-musik ringan, musik-musik klasik untuk membantu tidur, atau kadang-kadang harus tidur memakai penutup mata, itu semua banyak yang bisa membantu untuk modifikasi untuk sleep hygiene. Nah, pembahasan tidur sendiri ini pada dasarnya nanti cukup panjang lagi nih Bu ya. Nah, kadang-kadang pertanyaannya adalah apakah perlu sampai obat tidur gitu ya? Sebenarnya itu sedikit banyak tidak begitu dianjurkan, kecuali memang sebegitu mengganggunya gangguan tidurnya, mungkin akan diberikan oleh dokter dengan beberapa pertimbangan, mungkin hanya untuk beberapa waktu yang singkat dan dalam waktu pemantauan, karena obat-obat tidur itu ada juga untuk resiko ketergantungan apabila dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sehingga umumnya yang dianjurkan tetap ke modifikasi untuk sleep hygiene ya, yang lebih disarankan ya. Tapi kalau apakah dikaitkan dengan prediabetes atau diabetes, umumnya tidak terlalu banyak gangguan tidur yang disebabkan oleh kondisi prediabetesnya Ibu. Terima kasih. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya dok. Sama-sama. Kita lanjut ya dok. Silakan Untuk dok. lanjut, ini sebenarnya ada keluhan nih dok dari Pak Samuji. Pak Samuji ini kayaknya cuma curhat aja sih dok, ada pertanyaan. Dokter, keluhan saya kaki kanan saya agak lemah nih, jalan jauh kayak nggak kuat. Nah ini mah kemungkinan sih harus di cross check lebih lanjut ini untuk Pak Samuji. Kita tidak bisa konsultasi lebih lanjut ya dok ya. Iya, Kalau cuma pertanyaan seperti ini tidak akan bisa lanjut ya dok. Paling kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, semoga cepat sehat tapi Pak Samuji ya. Ya,
Terus lanjut dari Padarwati, ini saya nggak tahu Bapak, nggak tahu Ibu ya, Bi. Siang dokter, keluhan saya kalau malam sering kencing tiap 1 jam. Kalau pipi suka nyeri panas. Terus gula darahnya kalau dicek cuma 60 aja dok. Jadi itu kenapa ya dok ya? Ini berarti balik lagi ke pertanyaan yang awal sih dok. Berarti emang seperti kalau untuk keluhan pipis harus di cross check lebih lanjut ya. Untuk ini hampir sama. Saya nggak akan, jadi kita lanjut aja ya dok ya, sesi selanjutnya ya dok ya, pertanyaannya. Siap, dok. Tapi mungkin sedikit tambahan kalau untuk Bapak Darwati atau Ibu Darwati, kalau misalnya ternyata ini Ibu ya, kalau ternyata ini Ibu, kalau pipis suka nyeri panas itu kita agak harus hati-hati kalau lebih ada gejala karena infeksi. Jadi perlu dipastikan apakah ada infeksi saluran kencing atau tidak. Kadang-kadang bisa sampai periksa urin gitu ya untuk memastikan atau konfirmasi. Tapi kalau dari sisi gulanya, gula yang tinggi itu memang cenderung memudahkan untuk berkemih. Tapi kalau misalnya dicek gulanya 60, itu mungkin tergantung apakah Bapak Ibu ini dalam pengaruh obat-obatan atau tidak ya, dan timing obat dan lain sebagainya mungkin harus diperhatikan. Itu aja, mungkin singkat aja kalau dari saya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Oke, ini sepertinya cuma curhat nih dok, pertanyaan dari Bu Siti Rihmi Laila. Cuman dokter mau tanya nih, pengalaman saya sudah lama sekali. Waktu itu mau operasi gigi geraham belakang. Pada saat mau operasi, cek gula darah agak tinggi sehingga ditunda sepertinya ya dok, maksudnya. Pakai minum air gula dikategorikan tinggi. Jadi kayaknya TTGO nih dok. Kriteria maksudnya TTGO. Apakah dulu yang TTGO tinggi ini harus dicek kembali dok? Untuk dicek ulang lagi. Menurut dokter, kategori ini termasuk TTGO ini harus dicek ulangnya kapan nih? Mungkin pertanyaan buat bapak-bapak ibu di sini gimana dok? Oke, jadi kita masuk ke bagian pemantauan yang tadi ya, Ibu Siti Rihmi Laila. Jadi kalau misalnya memang ini masuknya ke prediabetes, kalau sudah terhitung prediabetes, TTGO-nya pernah tinggi, itu perlu diperiksa minimal setiap tahun. Jadi minimal setiap tahun, boleh setiap 6 bulan sekali lebih bagus, biasanya tetap diulang lagi. Jadi gula darah puasanya, HbA1c-nya, dan gula darah setelah TTGO-nya berapa, 2 jam setelah TTGO, itu akan tetap diulang lagi. Jadi minimal setiap 1 tahun, lebih disarankan 6 bulan sekali. Itu lebih dianjurkan. Kadang-kadang selain itu diperiksa juga kayak mikroalbumin urinnya gitu ya, apakah sudah ada tanda, karena itu salah satu tanda komplikasi. Tapi umumnya kita perlu periksa setiap tahun atau setiap 6 bulan. Oke, siap. Berarti prinsipnya harus cek 6 bulan ya dok ya, minimal ya dok ya. Minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun untuk dicek ya, untuk bapak-bapak di sini. Saya mengingatkan kembali untuk bapak-bapak ibu di sini untuk bisa cek, apalagi untuk usia ini rata-rata emang lansia ya dok, peserta di sini. Kalau saya lihat sih udah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah umurnya sudah lansia, udah mungkin di atas 60 atau 50 ya dok ya. Jadi untuk bapak-bapak yang beresiko mungkin harus segera cek, dan di Yakes pun ada fasilitas itu, jadi diingatkan kembali ya. Lalu lanjut lagi, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Lesti Jorini. Ini alhamdulillah udah usia hampir 67 tahun, kondisi normal. Namun kesempatan ini yang pengen ditanyakan dok, pertanyaan kapan dikatakan prediabetes mungkin sudah dijawab ya dok ya tadi di awal. Lalu yang kedua, ini pertanyaan sih agak lumayan bagus nih. Apakah banyak minum air putih bisa menurunkan kadar gula? Konsumsi sayur atau buah apa yang membantu menurunkan kadar gula darah sehingga untuk menjaga kondisi kadar gula gitu dok. Oke, jadi kalau untuk kepada Ibu Sri Lesti Jorini ya, jadi untuk yang pertanyaan pertama kurang lebih tadi Ibu, kalau untuk prediabetes kita pakai obat apabila tidak terkontrol dengan modifikasi gaya hidup. Ketika banyak minum air putih, apakah bisa menurunkan kadar gula darah? Secara umum ketika Ibu minum air putih lebih banyak, gula darahnya relatif lebih rendah. Tetapi itu tidak serta-merta memperbaiki insulin ya Bu ya. Jadi umumnya kalau misalnya pasiennya gulanya 600 gitu misalnya, nah itu kita infus tuh Bu biasanya supaya darahnya itu kan pekat sekali terhadap gula, jadi diencerkan lah dalam tanda kutip ya.
Tapi pada dasarnya minum banyak air putih itu tidak memperbaiki insulinnya yang tadi ya. Jadi memang yang direkomendasikan tetap ke pengaturan diet, pengaturan aktivitas fisik, dan obat-obatan kalau perlu, karena pada dasarnya prediabetes dan diabetes ini adalah masalah resistensi insulinnya biasa yang bermasalah, Bu. Sedangkan kalau misalnya obat minum air putih tetap dianjurkan karena itu bagus untuk kesehatan ya, bagus untuk ginjal dan lain-lain. Tapi kalau untuk sebagai terapi prediabetes dan DM, walaupun dia pada dasarnya akan menurunkan gula, tapi ya harus minumnya yang banyak banget gitu yang bisa menurunkan, dan sifatnya sementara karena ketika insulinnya nggak diatasi, nggak diperbaiki, ya bakal begitu aja gitu ya. Untuk sayur dan buah pada dasarnya tetap direkomendasikan, baik semua jenis sayur dan buah itu tetap direkomendasikan, terutama yang tinggi serat ya, karena serat itu dibutuhkan untuk memperbaiki metabolisme dari karbohidratnya. Tentu di antara beberapa sayur dan buah-buahan ada yang lebih dianjurkan, tapi itu nanti hitung-hitungannya ke gizi, mana yang indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi pada dasarnya kita lebih butuh yang lebih tinggi seratnya gitu ya, yang lebih berserat. Gitu kurang lebih Ibu. Oke, baik dok. Berarti pada prinsipnya air putih itu emang menurunkan, tapi tidak untuk menyembuhkan diabetes mellitusnya ya dok ya. Betul. Jadi jangan ya, saya juga mengingatkan atau bapak-bapak ibu-ibu, karena saya juga dapat ada semacam hoax. Jadi semacam hoax termasuk kayak ini tentang minum air putih ini dok. Jadi disarankan untuk penderita minum air putih itu harus banyak minum air putih. Jadi untuk makanan karbo dan lain-lainnya dikurangin dok ya kan. Berarti mungkin bisa menjawab untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Jadi memberi pengetahuan juga, air putih itu tidak bisa menurunkan, tapi tidak membantu untuk menyelesaikan dari penyakit DM-nya itu sendiri gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu juga tetap harus konsultasi ke ahli gizi dan juga mengkonsumsi obat-obatannya terkait dari DM-nya itu sendiri. Sayur buah juga harus diutamakan, maupun jadi kita lebih ya prinsipnya untuk pola makan tetap konsultasi ke ahli gizi. Betul ya dok ya? Ya, kalaupun ada penurunan gula akibat dari konsumsi air putih yang banyak gitu ya, penurunannya pun biasa nggak signifikan, Bapak Ibu. Jadi umumnya karena insulin itu biasa tidak terlalu terpengaruh sama air putih atau dari cairan. Gitu kurang lebih. Oke dok, berarti kita lanjut nih dok. Ada pertanyaan bagus nih dok terkait peserta. Udah dicek apakah setelah cek dari Pak Tiurlan Tarigan, apakah setelah cek darah setelah puasa kita bisa olahraga atau aktivitas atau tidak beraktivitas? Jadi nanti ketika TTGO-nya, cek gula darah keduanya bisa turun, boleh nggak dok seperti itu? Jadi aturan, jadi ini kayaknya pertanyaan untuk yang tes yang TTGO yang 2 jam itu loh dok. Jadi cek 2 jamnya ya. Nah Bapak, jadi kita sebenarnya kalau kepada Bapak Tiurlan Tarigan ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bisa, kalau kita cek lab itu se-fair mungkin kalau bisa Pak. Kalau misalnya kita puasanya ya puasa biasa aja. Kalau sehari-hari kita makannya gimana, seperti sehari-hari aja. Jangan ketika kita mau periksa lab makannya dibagus-bagusin, supaya dengan harapan hasil labnya itu bagus gitu ya. Karena dokter nanti kalau dia senang, wah berarti Bapak makannya udah bagus, padahal ternyata baru dibagus-bagusin 3 hari terakhir. Atau disengaja kayak tadi ya, misalnya kayak dia lagi TTGO tapi ternyata lagi setelah puasa disuruh makan dulu, kemudian ngambil 2 jam, ternyata makannya disedikit-sedikitkan. Makanya yang ideal itu adalah dilakukan TTGO. Nah, tapi ketika dia sedang lagi TTGO, itu jangan olahraga atau aktivitas tambahan, karena dia justru akan membuatnya jadi semu ya. Jadi lagi-lagi kayak tadi, dokternya senang tapi sebenarnya itu bukan kondisi yang sebenarnya. Tapi dengan catatan yang lain, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata yang ada diabetesnya ya, bukan prediabetes, ternyata sudah diberikan obat, ketika Bapak Ibu lagi cek gula, ini sering terjadi soalnya. Kadang-kadang dicek gula darah puasanya udah bagus, tapi kok gula darah 2 jamnya itu masih tinggi ya. Ternyata masih 230 gitu ya. Ternyata dia punya obat 3, tapi ketika dia biasa minumnya pagi, tapi ketika dia puasa, habis itu dia makan, harusnya kan ketika makan, kalau dia nggak lagi cek lab, kan dimakan tuh obatnya.
Nah, ini dia makan untuk cek lab, tapi obatnya nggak dibawa. Nah, itu jadi gula darahnya kesannya masih tinggi. Nah, itu juga bakal menjadi bias buat dokternya. Nanti dokternya malah panik, aduh, obatnya jangan-jangan kita naikin aja nih dosisnya. Padahal ketika dia minum obat, tapi ketika dia minum obat sebenarnya gulanya turun gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian. Jadi olahraga atau aktivitas ketika dia sedang lagi periksa lab mau yang kedua itu tidak dianjurkan, tapi kalau dia punya obat itu harus diminum ketika dia lagi mau periksa lab. Oke, Jadi pada prinsipnya jangan sampai untuk para peserta ya dok ya. Saya jadi mengingatkan untuk para peserta jangan sampai membuat hasil labnya itu menjadi bias atau semu karena kasihan untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang harusnya bisa turun dosis ya dok malah jadi naik dosisnya atau malah yang harusnya udah bisa stop malah jadi nggak bisa stop gitu. Jadi ya kita sih mengingatkan untuk bapak-bapak para ibu-ibu di sini untuk melakukan tes ini sesuai dengan prosedur karena hasilnya itu jangan sampai bias atau semu atau ya jangan sampai meragukan untuk dokternya karena kasihan. Kalau saya sih lebih kasihan ke para peserta ya dok ya. Kalau alhamdulillah kalau kita mah dokter mah enak ya dok dapat fee dari pasien ya dok ya. Jadi untuk para peserta di sini memang akan ada pengaruh, tapi jangan sampai membuat hasil lab. Jadi lakukan sesuai prosedur untuk hasil lab maupun TTGO ataupun melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Oh ya, ini sambil karena sudah banyak biar kita bisa interaksi ya dok ya. Mungkin kita bisa interaksi dengan para peserta sini untuk yang baru mau mengajukan pertanyaan bisa melakukan raise hand dengan emot raise hand yang di Zoom. Mangga untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak. Di sini saya buka kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Dr. Lutfi dari Rumah Sakit Primaya Jakarta nih. Ayo, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini mungkin ada yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand? Ada tidak ya? Mungkin Teh Lucy bisa bantu atau sama Abo bisa bantu kalau misalnya ada yang raise hand. Oh, ini ada. Oke, Pak Iso Panggino nih dok, ada yang mau bertanya, mangga Pak Iso bisa lanjutkan. Gimana? Ya Pak Iso. Izin panitia Mas Bowo atau Adit, mohon di unmute. Oke, untuk Pak Iso Panggino. Panitia Mas Bowo atau Adit. Oke, Pak Iso ya, mangga Pak Iso. Tapi ini di unmute coba apa dari sudah dok. Kami persilakan Bapak. Mangga Pak. Semangat pagi Dr. Lutfi. Iya, semangat pagi Pak. Dibahas tadi pertama-tama fakta atau mitos. Begini dokter. Iya. Tadi menyampaikan bukan angka gula yang ditakutkan, tetapi komplikasinya. Betul. Peristiwa saya dok. Saya 6 November 14 periksa ke dokter untuk gula darah. Puasa 151. 2 jam 304. Oke. Dokter langsung menyatakan Anda gula. Nah, tapi saya bilang, saya 2 hari yang lalu itu habis pesta, makanya ya memang tidak karuan. Tapi kami diperiksa HbA1c-nya cuma 3,4 dok. Kemudian tiap setengah tahun kami selalu cek. Yang pertama, pernah terjadi 2 jam puasa 94, kemudian 2 jam malah turun 88. Pernah juga puasa 106, kemudian 2 jam 96. Ini masalahnya kenapa dok yang satunya itu. Jadi mudah-mudahan dari hasil yang sesaat itu kami 151 dan 304, tapi dokter menyatakan diabetes. Padahal dokter tadi bukan angka gula yang ditakutkan gitu ya dok ya. Iya. Oke. Memberikan pada semua peserta dok. Kemudian juga dokter juga menyatakan insulin kamu itu kurang bagus, yang dimaksud insulin kurang bagus itu yang bagaimana dok? Terima kasih dok dari Yogyakarta. Oke. Terima kasih ya kepada Bapak Isa Pak ya.
Oke, Pak. Jadi sudah bagus ya, Pak ya. Jadi ketika memang gula darahnya itu tinggi, tapi kira-kira masih ada keraguan-raguan, apakah ini masuk ke diabetes kah, apakah masuk ke prediabetes kah, kadang-kadang kita bisa konfirmasi, Pak, dengan HbA1c. Apakah angka HbA1c itu sudah sesuai atau tidak menuju ke diagnosis prediabetes ataupun diabetes. Dengan catatan, memang HbA1c itu bisa dipakai dalam artian pasien sendiri tidak ada masalah di kelainan darah atau misalnya tidak ada masalah di hemoglobinnya atau darah merahnya. Kalau aman-aman aja berarti bisa dipakai. 3,4% itu berarti rata-rata gula darah Bapak mungkin cuma 100-an atau kurang dari 100. Jadi mungkin saja memang agak-agak yang waktu itu mungkin agak tinggi atau mungkin ada faktor lain juga yang membuat dia lebih tinggi. Mungkin lagi ada konsumsi obat-obatan yang lain atau pesta atau yang lain ya mungkin aja sih Pak ya. Tapi ketika Bapak memang pantau beberapa kali ternyata memang tidak pernah setinggi itu, memang kemungkinan bukan ke arah diabetes ataupun prediabetes Pak. Nah, pertanyaan kenapa kadang-kadang gula puasanya bagus, gula 2 jamnya justru malah lebih turun gitu ya Pak ya. Jadi insulin di badan kita itu sebenarnya ada 2 versi. Ada insulin yang memang beredar di dalam darah. Kita sebutnya insulin basal. Insulin basal itu jadi dalam 24 jam itu insulinnya memang selalu ada dalam kondisi segitu. Ada juga kita sebutnya insulin prandial atau insulin makan. Jadi kita baginya insulin puasa dan insulin makan. Ada orang-orang yang insulin puasanya bagus, tapi insulin makannya yang kurang bagus. Nah, kalau insulin puasanya bagus, maka gula darah puasanya akan bagus. Insulin makannya bagus, maka gula darah makannya masih akan bagus. Sebaliknya, ada orang yang insulin puasanya sudah tidak bagus, maka gula darah puasanya itu akan relatif lebih tinggi. Tetapi ternyata insulin makannya masih bagus. Nah, jadi ketika dia makan, insulin makan itu akan keluar dan masih bisa mengcover gulanya. Jadi justru gula setelah makannya juga masih akan bagus. Jadi begitu Pak, kurang lebih tergantung pada insulin jenis mana yang kira-kira pada badan seseorang itu yang sudah kurang atau sudah berkurang jumlahnya atau sudah kurang bisa dipakai gitu ya Pak ya. Jadi bisa ada variasi tergantung pada kesitunya. Kalau mau pasti dicek kadar insulinnya, cuma kan nggak terlalu banyak nilai manfaatnya Pak ya. Jadi kita bisa cek dari gulanya saja biasanya untuk mewakilkan. Pemeriksaannya mungkin nggak bisa sekali saja, perlu beberapa kali seperti yang dilakukan oleh Pak Iso juga. Gitu Pak Iso, kira-kira semoga bisa membantu Pak. Oke, jadi terakhir tanggal 23 Februari 2022, cek terakhir gula saya, puasa 3, 2 jam 146, HbA1c 5,5. Oke. 6 bulan juga pernah. Puasa 97, 2 jam 182 juga pernah. 93, 2 jam 199 juga pernah. Itu dokter. Dari saya, mudah-mudahan dapat pencerahan. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Iso, makasih Pak ya. Jadi ini adalah ininya ya, dinamikanya pada orang-orang tuh nggak sama. Memang ada yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apakah Pak Iso ini sudah masuk prediabetes atau tidak? Ini tentu kita perlu tentukan lagi ya. Dari sisi HbA1c rata-rata nampaknya trennya bagus. Gula darah puasa, gula darah 2 jamnya kadang-kadang agak naik ya. Cuma ya nggak apa-apa, kita masih bisa pantau Pak. Yang penting Pak Iso kelihatannya rajin, bagus Pak. Sehat-sehat terus Pak Iso ya. Tiap pagi ikut senam virtual Pak. Oh aduh, gunanya seringkali memang virtual tuh COVID tuh kadang-kadang ada gunanya juga ya. Jadi kadang-kadang bisa bantu kita sehat. Bagus Pak Iso. Salam sehat tanpa Salam obat. sehat Pak ya. Oke Pak. Oke, berarti kita lanjut nih. Ada tadi Ibu Yaya Sugihat ya yang tadi Bapak tanya dong. Mangga kita lanjutkan untuk Ibu Yaya Sugihat untuk bisa bertanya. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Yang saya ini pengalaman saya pribadi, mama saya kena diabetes dan darah tinggi. Begitu saya tahu mama ada diabetes, karena takutnya genetik ya, saya langsung menerapkan pola hidup sehat dan juga intermittent fasting, dan alhamdulillah sampai saat ini diabetes saya tidak
menderita diabetes, hipertensi, iya, tapi hipertensinya itu terkontrol, jadi tidak ada masalah. Ya, sekarang yang saya ingin tanyakan, ada kabar karena banyak teman saya yang menderita diabetes, kemudian ada promosi dari air mineral. Air mineral itu mengandung selenium dan katanya selenium ini dapat menyembuhkan penyakit diabetes, terutama yang pradiabetes. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah betul mineral selenium ini bisa memberikan kesembuhan untuk yang menderita diabetes? Itu yang saya ingin tanyakan, Dok. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Yaya Sugihat ya. Jadi Ibu Yaya, tadi yang saya tangkap ada satu poin, jadi yang pengen saya bahas juga terutama faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu juga menjadi salah satu perhatian. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya tergantung pada memang dari orang tua ya, orang tua dari ayah ibunya terutama ya. Ketika memang salah satu saja yang terkena diabetes dibandingkan dua-duanya ayah ibunya diabetes, risikonya akan lebih meningkat kalau misalnya dua-duanya lebih tinggi. Bahkan katanya risikonya itu bervariasi sekitar 20-80%. Kalau dua-duanya ayah ibunya diabetes, risikonya 70%. Tapi jangan berkecil hati, karena apa artinya? Karena artinya adalah 30% sebenarnya masih ada kemungkinan bahwa kita sebenarnya masih bisa bebas dari diabetes asalkan modifikasi gaya hidup kita sudah bagus. Jadi seperti Bu Yaya ini, jangan-jangan memang asalkan memang gaya hidupnya bagus, benar-benar kita ketat mengatur gaya hidup, ternyata kita bisa aman-aman aja dari diabetes. Nah, terkait dengan selenium nih Bu ya, jadi sejauh yang kita baca di literatur, selenium sendiri belum masuk ke dalam pedoman untuk terapi yang disarankan untuk ke diabetes. Apakah dia akan berpotensi atau tidak? Itu harus diteliti lebih lanjut lagi, Bu. Jadi kalau misalnya kita bisa merekomendasikan kepada pasien apabila memang sudah ada bukti klinis yang kuat dari penelitian. Sejauh yang kami lihat, sejauh ini untuk selenium bukti klinisnya sendiri masih belum begitu kuat ya, Bu ya. Mungkin masih butuh penelitian lebih lanjut, dan mungkin seleniumnya sendiri pun harus benar-benar terstandar seleniumnya di dosis berapa atau dalam bentuk apa yang benar-benar bisa disarankan pada pasien, dan itu harus diteliti dengan baik sebelum bisa dianjurkan penuh kepada pasien. Jadi balik lagi Bu, balik lagi ke apakah dia bisa memperbaiki resistensi insulin yang terjadi. Kalau selenium itu bisa menjelaskan di persinyalan insulinnya, mungkin bisa saja berpotensi, tetapi untuk saat ini mungkin belum. Demikian. Oh iya, makasih Pak, karena sedang diteliti oleh BPOM Pak. Iya, mungkin kita tunggu sambil Bu sama-sama kira-kira gimana. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama. Oke Dok, lanjut lagi nih satu pertanyaan Silakan. sebelum kita menutup sesi, dan saya juga memohon maaf nih untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang udah memberi banyak pertanyaan, tapi karena kita keterbatasan waktu, kita jadi tidak bisa membaca semua pertanyaan yang ada di sini. Tapi untuk garis besar pertanyaan semua ada di materi ini Dok ya. Punten Dok, tapi ini sebelum kita menuju ke peserta selanjutnya, saya juga Dok mau nggak kita nanti memilih penanya terbaik ya Dok? Nanti kita pilih 3 pertanyaan terbaik ya Dok ya. Oke. Nanti ini selanjutnya untuk Resta Nainggolan, mangga bisa lanjut untuk bertanya. Mohon ditunggu pada panitia Mas Bowo atau Adit untuk di unmute atas nama Bapak Resta. Bentar, Bu. Ya, mana ini ya? Kami persilakan Bapak. Selamat sore Ibu Dokter. Selamat sore Bapak. Saya MC Morangkir, pensiunan dari Dipre 1 ya ke Sumatera. Saya mau menceritakan testimoni tentang istri saya yang nama Resta Nainggolan. Karena saya berperan setiap hari
membantu merawat istri saya yang diabetes. Nah, jadi pertama sekali istri saya itu berusia 67 tahun. Anak 18 tahun yang lalu sudah divonis kena diabetes. Sejak saat itu kami tetap rutin mengikuti aturan dokter berupa obat-obat dan obat. Kegiatan sehari-hari olahraga 4-5 kali seminggu, tetapi hanya jalan kaki, Dok. Sekitar 30 menit. Nah, pola makan seminim mungkin sudah saya atur jadwal dan porsinya. Nah, kondisi fisik ibu kami ini semuanya baik-baik saja. Berat badannya 52 kg, tingginya 155. Nah, pemeriksaan gula darah terakhir tanggal 15 Maret, gula darah puasa 120. HbA1c-nya, HbA1c 7,4. Iya, kegiatan sehari-hari selaku ibu rumah tangga semua berjalan dengan baik. Tidak ada yang mengganggu seperti itu. Berjalan dengan baik dan olahraganya juga tetap dengan baik. Jadi beliau ini termasuk pasien yang paling tunduk pada aturan dokter. Baik, Pak. Obat tidak pernah lupa. Jadi obat yang dikonsumsi sampai sekarang, pagi sebelum makan glimepiride 2 mili. 2 mili. Siang setelah makan metformin 500. Metformin. Malam setelah makan metformin 500. Malam menjelang tidur suntik lantus 8 unit. Lantus 8 unit. Iya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kondisi ureum dan kreatininnya, ureumnya 21, kreatininnya 0,7. 0,7. Oke, Pak. 0,7. Kreatinin 0,7. Ya. Ureum 21. Baik. Mikroalbumin 12. 12. Kalau kolesterol semua saya lihat ini masih dalam batas normal. Ya, rasio kolesterolnya 2,5. Baik. Nah, jadi yang perlu saya tanyakan, Dok, kita memang sudah berusaha untuk tetap menjaga pola makan sesuai dengan anjuran dari Yakes Sumatera, Medan. Tapi kok ini masih 120 ya, Dok, puasanya. Sebaiknya kan harus di bawah 100, Dok. Baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan semoga dokter bisa membantu kami. Terima kasih. Amin, Pak. Umur berapa kalau saya boleh tahu, Pak? Ya, Dok. Umur, Pak? 67 tahun. 67 tahun. Karena diabetes sudah 18 tahun. Baik. Terima kasih Bapak Resta Nenggolan ya. Jadi gini, kita bedakan sedikit konteks untuk prediabetes dan konteks pasien yang sudah diabetes. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang sudah diabetes, angka-angkanya nanti akan sedikit berubah, Pak. Pasien dengan diabetes yang kita inginkan adalah target HbA1c-nya tercapai kurang dari 7%. Itu yang paling penting sebenarnya, karena HbA1c itu kan yang paling rata-ratanya ya. Nah, kalau misalnya HbA1c tercapai kurang dari 7%, yang lain-lain itu yang kita pantau adalah gula darah puasanya itu untuk bisa mencapai HbA1c kurang dari 7%, umumnya rata-rata gula darah puasa yang diharapkan itu adalah 80-130, Pak. Jadi kalau prediabetes tadi kita ingin gula darah puasanya kurang dari 100, ketika pasien sudah diabetes, kita cukup puas dengan hasil gula darah puasa 80-130. Kenapa kita pakai angka patokan ini? Karena kita nggak mau di bawah 80, karena itu efek samping obat yang berlebihan sampai terjadi hipoglikemi. Kita nggak mau lebih dari 130 karena masih akan tinggi, karena angka HbA1c nggak akan tercapai 7%. Jadi kalau misalnya gula darah puasa ternyata masih di angka 120 pada pasien diabetes yang sudah memakai obat, sebenarnya itu masih mencapai target, Pak, sebenarnya. Kalau misalnya gula darah bukan puasanya, gula darah sewaktu atau gula darah 2 jamnya, kita maunya di bawah 180.
Iya, kurang lebih begitu. Tapi akan ada banyak faktor lagi Pak yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya memang usia sudah lebih dari 60 tahun ke atas, aktivitas fisik sudah sulit, itu kita biasanya kadang-kadang agak lebih longgar. Jangan-jangan HbA1c-nya di bawah 7,5 pun udah oke. Nah, tapi kalau ibu kan kayak masih fit ya, masih olahraga, masih ngerjain rumah tangga segala macam. masih dok. Kalau Iya. misalnya bisa mencapai di bawah 7% lebih baik. Tapi kalau misalnya pun tercapainya di bawah 7,5%, pada dasarnya itu pun kami sebagai dokter, kami pribadi masih cukup puas Pak, gitu. Jadi kadang-kadang dari sisi dokter itu kita lihatnya ke situ juga, apakah memang pada pasien ini kita mau strict sekali untuk kadar gula darahnya atau boleh agak longgar sedikit dan targetnya seperti apa, itu berbeda dengan target pada pasien yang prediabetes. Tapi bagus nih Pak Resta ya. Salam Iya, juga dok. ya. Iya, buat. Jadi perlu saya kasih tahu dok, pemeriksaan labnya sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan. Nggak apa-apa, Iya, dok. 6 bulan boleh. Baik, 3 dok. bulan, Terima 6 kasih bulan, banyak, dok. lebih bagus. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya, iya. Sehat Baik, ya dok. Bapak, Pak Resta. Oke, semoga bisa Iya, sehat dok. kembali, bisa terkontrol kembali ya Pak. Jangan Iya, lupa dok. Iya, ngecek Bu. lab. Oke, ini kita lanjut udah jam 15.16 nih dok di jam saya. Iya, kita sudah mendekati waktu mau menuju akhir nih dok. Nah, Sedikit sebelum menuju kita buka, bukan ya? Iya, Iya. udah asar dok kalau di sini dok. Iya. Oke dok, punten dok, di sini kita sebelum closing statement kita memilih pertanyaan terbaik nih dok dari kita berdua ditunjuk untuk memilih pertanyaan terbaik. Kalau dari dokter, kita kan memilih 3 ya dok ya. Mangga dokter mau memilih siapa dari penanya terbaik yang tadi kita tanyakan? Yang sudah kita jawab ya dok ya pertanyaannya. Oke dok. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Selkom atas undangannya. Terima kasih juga atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya lihat chatnya penuh, Bapak Ibu antusias sekali. Terima kasih banyak. Saya pilih beberapa pertanyaan yang saya tertarik ya, atau saya suka. Pertama, kepada penanya pertama, berarti itu yang paling semangat ya, yang paling semangat. Jadi saya berikan kepada Bapak Edi Purnomo. Terima kasih banyak atas pertanyaannya kepada Bapak Edi Purnomo. Lalu kedua yang saya lihat, ini Ibu Nita Witanto ini cukup rajin bertanya ya. Jadi chatnya saya lihat ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan di sini. Jadi saya lihat Bu Nita Witanto ini semangat sekali. Jadi Ibu Nita Witanto saya nobatkan sebagai ibu-ibu penanya terbaik ya. Dan yang ketiga ini tadi yang pertama raise hand ya. Kepada yang pertama raise hand saya berikan kepada Bapak Iso ya Pak ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Iso atas partisipasinya. Bukan pertanyaan yang lain semuanya bagus-bagus. Tapi karena saya harus pilih 3, jadi mau nggak mau saya pilih 3 dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih dok untuk memberikan award kepada 3 penanya terbaik ya dok. Di sini saya memberikan selamat kepada Pak Edi Purnomo, Ibu Nita Witanto, dan Pak satu lagi Pak Iso. Ya, nanti punten dok, kita sebelum menutupi mungkin ada closing statement nih dari dokter. Ada nggak dok? Untuk closing statement untuk para peserta Yakes di sini, para Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar Yakes terkait prediabetes bisa sembuh. Mangga dok, bisa saya tempat dan waktu saya persilahkan dok. Baik, terima kasih banyak. Jadi pada dasarnya kita itu hidup cuma 1 kali ya. Jadi pastikan apa yang kita kejar dalam hidup itu adalah sesuatu yang bermakna. Jangan lupa kesehatan itu adalah yang paling utama dan kesehatan itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Mungkin akan ada orang-orang keluarga yang bisa membantu kita ketika kita sakit, tetapi buat apa sakit kalau kita bisa sehat ya. Jadi kalau misalnya kita masih bisa, kita harus menjaga diri kita, jauhi penyakit, sebisa mungkin jalani pola hidup yang sehat, niscaya supaya kita tidak terkena prediabetes, amit-amit jangan sampai apalagi sampai diabetes, apalagi sampai komplikasi-komplikasinya. Kalaupun Bapak Ibu nantinya butuh konsultasi ataupun butuh saran-saran tambahan, tentu teman-teman dari Promotif Preventif ataupun kami dari tim Primaya Fasari siap untuk membantu Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima kasih dok. Jadi untuk sarannya hidup cuma satu kali untuk para peserta Yakes untuk jalani hidup pola sehat seperti modifikasi pola hidup dan jangan sampai terkena sakit diabetes. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat selalu dan bisa menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada MC. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Luciana. Baik, terima kasih Dr. Raisa. Terima kasih banyak kepada Dr. Lutfi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Primaya Ekasari Jakarta atas pemaparan yang sangat menarik sekali, Dok. Dan selamat kepada para pemenang penanya terbaik. Bapak dan Ibu yang menjadi 3 penanya terbaik dapat mengisikan data di kolom chat berupa nama, nick, dan nomor link aja, dan tentunya kami membutuhkan proses Bapak dan Ibu pada saat administrasinya. Serta apabila ada pertanyaan yang belum terjawab pada sesi webinar kesehatan sore hari ini, bisa Bapak dan Ibu bisa melalui aplikasi Lopit dan Halo Sadaya di 15.022, serta Bapak Ibu dapat mengikuti sosial media Yakes Telkom berupa Instagram, Facebook, dan YouTube dengan nama Yakes Telkom. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kini kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore hari ini bisa membawa berkah, manfaat, serta menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang sudah dan antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di webinar kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya izin live ya. Jaringan Terima Rumah kasih Sakit banyak. Internasional dengan layanan Terima kasih, kesehatan yang Dr. modern dan Lutfi. profesional. Terima Dengan kasih. sistem yang kuat, Primaya Hospital terus bertumbuh menjadi kepercayaan masyarakat. Berkembang mensejajarkan diri menjadi yang terdepan, layanan Primaya Hospital terus menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sejarah Primaya Hospital dimulai sejak tahun 2006 dari Rumah Sakit Global Medica Tangerang yang didirikan oleh Profesor Dr. Yos E. Susanto PhD, seorang pakar kesehatan yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit selama lebih dari 3 dekade. 2 tahun kemudian, dengan mitra Insinyur Haji Arfan Awaludin Mars, berdirilah Rumah Sakit Global Awal Bros di Bekasi. Bersama hadirnya Rumah Sakit Awal Bros Makassar, seluruh nama rumah sakit berganti menjadi Rumah Sakit Awal Bros. Pada 2014, akuisisi Rumah Sakit Eva Sari dilakukan, termasuk alih pengelolaannya. Fokus berkomitmen menjadi yang terbaik, mengantar Primaya Hospital di tahun 2014 meraih akreditasi Joint Commission International sebagai bukti keunggulan pemberi layanan terbaik. Di tahun 2016, akselerasi bisnis Primaya Hospital terus melaju, bersinergi dengan mitra andalan terpercaya PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Di tahun inilah pengembangan Heart and Vascular Center dengan menambah jumlah cath lab atau kateterisasi jantung dan pengembangan tindakan CABG atau operasi bypass jantung menjadi fokus Primaya Hospital. Selain itu, pengembangan layanan kanker dengan menambah jumlah spesialis bedah kanker pun terus dimantapkan. Di tahun 2017, cabang baru kembali hadir di Bekasi Timur, bahkan meluas hingga Palangkaraya. Cabang baru kembali hadir di Bekasi Utara dan bertambah hingga Sulawesi Selatan. Mantap bertransformasi, seluruh jaringan rumah sakit Awal Bros di Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar, dan Palangkaraya berganti nama menjadi Primaya Hospital bersama hadirnya cabang ke-9 di Karawang. Di tahun 2020, sebagai komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Primaya Hospital membangun fever clinic atau ruang poliklinik khusus pasien gejala COVID-19 serta ruangan khusus perawatan COVID-19 termasuk layanan ICU dan hemodialisa. Membangun laboratorium PCR, meningkatkan layanan telekonsultasi melalui aplikasi Link Sehat. Hanya berselang 1 tahun, Rumah Sakit PGI Cikini resmi bergabung bersama hadirnya cabang baru di Pangkal Pinang, Semarang, Sukabumi, dan Pasar Kemis. Dan juga pembangunan gedung instalasi radioterapi dan pengembangan layanan sport klinik.
15 tahun hadir dan melayani, Primaya Hospital telah berkembang memiliki lebih dari 75 layanan kesehatan terpadu dengan 4 layanan unggulan, mulai dari proses deteksi, pengobatan, hingga pemulihan. Primaya Hospital terus berkomitmen dan konsisten membangun kualitas layanan andalan melalui kinerja tim yang profesional, berpengalaman, beretika, jujur, dan bertanggung jawab. Karena kesehatan Anda adalah aset yang berharga, kami peduli.